Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavi Muzakir Nugroho dengan NRP 2040231 Kenalkan, nama saya Dika Cipramana dengan NRP 2040231 Saya Muhammad Agung Muzaki dengan NRP 204023062. Saya Muhammad Rega Badrul Mumtaz dengan NRP 204031076. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu sistem PV untuk irigasi greenhouse melon. Panel surya pada proyek kali ini menjadi komponen utama dalam sistem ini yang berfungsi untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel yang digunakan dalam proyek sistem PV ini memiliki kapasitas sebesar 555 watt peak. Artinya dalam kondisi ideal, panel ini mampu menghasilkan daya maksimum sebesar 555 watt. Energi yang dihasilkan oleh panel ini berbentuk arus searah atau DC dan langsung dialirkan menuju komponen pengatur, yaitu MPPT. Keluaran dari PV nantinya akan diatur oleh alat, yaitu MPPT. MPPT ini berfungsi sebagai pengatur pengisian daya ke baterai agar lebih efisien dan optimal. MPPT nantinya akan menyesuaikan tegangan dan arus keluaran dari panel surya untuk mencari titik daya maksimum sesuai kondisi intensitas cahaya matahari yang berubah-ubah sepanjang hari. Contohnya, saat cuaca berubah dari cerah menjadi mendung atau hujan, MPPT akan menyesuaikan titik kerja panel surya agar tetap mendapatkan daya terbaik untuk disalurkan ke baterai. MPPT yang digunakan dalam sistem ini mempunyai kapasitas arus maksimal sebesar 60 ampere dan nantinya akan mengatur proses charging ke baterai. Nah, baterai yang digunakan dalam sistem ini berkapasitas 100 Ah, 12 watt dengan tipe baterai LiFePro. Dengan adanya MPPT, efisiensi sistem meningkat secara signifikan karena energi yang dihasilkan panel tidak langsung dibuang, tetapi diatur agar semaksimal mungkin dapat disimpan di baterai. Dalam proyek ini, kami menggunakan baterai LiFePro 4 berkapasitas 12 volt 100 Ah. Jenis baterai ini dipilih karena lebih awet, lebih aman, dan juga punya efisiensi pengisian yang tinggi dibanding jenis baterai lainnya. Jadi selain tahan lama, baterai ini juga cocok dipakai pada proyek ini. Baterai ini fungsinya untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan panel surya saat siang hari. Energi ini nantinya akan digunakan saat malam hari atau ketika cuaca lagi mendung. Jadi sistem ini tetap bisa berjalan meskipun nggak ada sinar matahari. Mengapa kami memakai jenis baterai ini? Karena salah satu beban utama pada proyek ini menggunakan pompa pendorong dengan daya 125 watt. Pompa ini dirancang menyala sekitar 2 jam per hari dan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan irigasi tanpa memakan banyak energi. Pompa ini juga digunakan untuk mengalirkan air dari sumber ke tanaman dalam greenhouse. Namun, saat video ini dibuat, kami masih menggunakan aki 12,8 volt dengan kapasitas 7,2 ampere hour untuk melakukan uji coba sistem ini. Inverter pada proyek ini digunakan untuk mengubah keluaran baterai yang awalnya 12 volt DC menjadi 220 volt AC. Pada proyek ini kami menggunakan inverter Tavware dengan gelombang Pulsation Wave dengan spesifikasi voltage input 12 volt DC, voltage output 220 volt AC, maksimum output power 1000 watt, continuous power 500 watt. Inverter efisiensi 95% dengan frekuensi 50 Hz. Nantinya keluaran dari inverter digunakan untuk menyalakan beban berupa pompa pendorong. Cara kerja inverter dimulai dengan menerima input dari baterai, lalu mengonversi arus DC menjadi AC melalui rangkaian elektronik di dalam inverter yang mencakup osilator, penguat daya, dan transformator.
Inverter ini juga dilengkapi dengan fitur proteksi seperti perlindungan terhadap kelebihan beban, overload, tegangan rendah, suhu tinggi, serta korsleting, sehingga aman digunakan dalam jangka panjang. PZTM pada proyek ini digunakan untuk mengukur energi berupa tegangan, arus, dan daya yang dihasilkan oleh PV, baterai, dan inverter. Pada proyek ini kami menggunakan PZTM 017 untuk sumber DC dan PZTM 004T untuk sumber AC. PZTM 017 memiliki spesifikasi berikut, yaitu working voltage 0,05 sampai 300 volt DC. Kemudian tes voltase 0,05 sampai 300 volt DC. Kemudian rated power 0,02 ampere sampai 300 ampere atau 0,2 sampai 90 kW. Measurement akurasi 1.0 gram. Dan untuk PZTM 004T memiliki spesifikasi berikut: tes voltase 80 volt sampai 260 volt AC, rate power hingga 1 ampere, working frekuensi 45 sampai 65 Hz. Untuk cara kerjanya sendiri sebagai berikut. PZTM 017 bekerja dengan cara mengukur tegangan, arus, dan daya menggunakan input langsung dari dadu DC dan shunt eksternal. Dalam sistem ini, PZTM 017 dipasang pada jalur output panel surya ke baterai dan dari baterai ke inverter. Modul ini membaca tegangan dari input positif dan negatif, sementara arus diukur melalui shunt yang dipasang seri pada kabel arus utama. Selisih tegangan pada shunt digunakan untuk menghitung besar arus yang mengalir, dan nilai tersebut kemudian diproses untuk memperoleh daya serta energi yang digunakan atau disimpan. Seluruh data pengukuran dikirim ke microcontroller ESP32 melalui komunikasi RS485 menggunakan protokol Muxus RTU. PZTM 004T bekerja dengan memantau aliran listrik AC yang berasal dari inverter menuju pompa pendorong mencakup pengukuran tegangan, arus, dan daya. Modul ini terhubung langsung ke jalur output inverter untuk membaca tegangan, sementara arus beban yang mengalir ke pompa dideteksi melalui sensor CT terbuka yang dipasang melingkar pada kabel fasa. CT ini bekerja tanpa perlu memotong kabel, cukup dijepit pada kabel arus utama. Setelah data diukur, microcontroller internal PZTM 004T memprosesnya dan mengirimkan hasilnya ke SP32 melalui komunikasi RS485 dengan protokol Muxus RTU. Untuk selanjutnya yaitu sistem monitoring pada sistem PV untuk irigasi greenhouse. Sini kami menambahkan monitoring untuk memantau tegangan, arus, dan daya yang keluar dari PV, baterai, dan inverter. Di sini data panel surya menunjukkan data yang keluar dari PV, yaitu tegangan, arus, dan daya. Lalu data baterai, yaitu data yang keluar dari baterai berupa tegangan, arus, dan daya juga. Lalu untuk data beban AC, di sini ada tegangan, arus, dan daya dari inverter. Ini juga kami tampilkan grafik tegangan yang keluar dari panel surya. Lalu ada juga grafik arus dari panel surya dan grafik daya dari panel surya. Lalu di sini juga ada grafik rata-rata, arus rata-rata, dan daya rata-rata. Untuk sementara ini kami hanya menampilkan data real time dari panel surya karena untuk baterai dan inverter kami belum bisa menyambungkan karena ada kendala. Untuk baterai kami belum bisa membeli baterai karena dana yang digunakan untuk proyek belum bisa turun, sehingga yang bisa kami selesaikan untuk saat ini yaitu monitoring pada keluaran panel surya saja terlebih dahulu. Untuk menampilkan data di dashboard lokalos ini kami menggunakan beberapa tahapan agar bisa menampilkan data di dashboard lokalos. Ini dashboard lokalos. Yang pertama yaitu kami memprogram pada Arduino IDE untuk mengambil data dari sensor PZM ke SP32 menggunakan library
Modbus Master via RS485 untuk mengambil data dari sensor PCM ke SP32. Tadi di sini kita memprogram pada Arduino IDE untuk mengambil data dari sensor PCM melalui SP32, dan nantinya SP32 akan mengirimkan data yang diperoleh dari sensor PCM untuk dikirim ke server database di localhost MySQL. Ini untuk mengirim data kita menggunakan HTTP GET untuk mengirim data. Sini HTTP GET digunakan untuk mengirim data dari SP32 menuju ke server database MySQL. Setelah data ini dijalankan, nantinya data yang diperoleh dari sensor PCM akan masuk ke database di sini, di database MySQL. Ini beberapa data yang telah kita peroleh setelah melakukan beberapa percobaan dari sensor PV, dari panel surya. Lalu untuk menampilkan data di dashboard monitor ini, kami juga melalui beberapa tahapan agar bisa menampilkan data di dashboard ini yang diperoleh dari server database sebelumnya, yaitu yang ini. Untuk menampilkan data, kami menggunakan program index.php di sini. Jadi index.php ini merupakan program yang bisa menampilkan dashboard di localhost. Jadi ini ada beberapa program dasar. Nah, untuk mengambil data dari database MySQL, kami menggunakan program PHP, yaitu kirim data.php untuk mengambil data dari server database MySQL. Di sini juga kami mengambil data yang ingin diambil, yaitu tegangan, arus, dan daya dari tabel sensor PV. Lalu setelah file PHP kirim data ini mengambil data dari tabel sensor PV pada database MySQL, maka program kirim data.php ini akan dipanggil di HTML index, yaitu pada program untuk menampilkan dashboard utama tadi. Di sini setelah kita berhasil mengambil data dari database-nya, maka kita akan menampilkannya di sini. Setelah sudah kita panggil semua file yang diperlukan untuk menampilkan data dari database, maka nanti dari tampilan dashboard sudah otomatis akan menjadi seperti ini, sesuai dengan program yang kita masukkan di HTML index sebelumnya. Berikut penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.